kita masuk ke materi setelah UTS ya. Ini perencanaan kebutuhan material atau MRP. Nah, ini materinya ini untuk 3 pertemuan. Nanti videonya saya bikinin 3 buat pertemuan yang 2 pertemuan selanjutnya, seperti itu. Nah, langsung aja konsep dasar MRP. Nah, apa sih MRP itu? Ini MRP itu digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item dependen. Jumlah item yang hendak diproduksi pada tingkat yang lebih tinggi menentukan jumlah item yang akan dibuat atau diperlukan pada tingkat di bawahnya. Nah, sebagai contoh, jika kita hendak merencanakan produksi dan kebutuhan material untuk perakitan becak, nah ini kan ada hubungannya nih antara 3 unit roda itu menghasilkan 1 unit becak yang diproduksi. Nah, jadi permintaan untuk produk akhir atau produk akhir itu becak kan mungkin akan bersifat kontinu ya dan tidak tergantung atau independen. Tetapi permintaan untuk item yang lebih rendah atau di bawahnya yaitu roda becak atau saddle-nya atau joknya ya itu bersifat dependen dan pada kondisi berapa jumlah becak yang akan diproduksi. Nah, MRP sendiri lebih dari sekadar metode proyeksi kebutuhan-kebutuhan akan komponen individual dari suatu produk. Nah, sistem MRP sendiri mempunyai 3 fungsi utama. Fungsi utama itu terdiri dari kontrol persediaan, pemesanan komponen berdasarkan urutan prioritas, lalu penentuan kebutuhan kapasitas. Nah, perbedaan independen dan dependen permintaan itu seperti ini. Misal contohnya item yang ditangani. Nah, independent demand itu produk akhir. Dependennya bahan baku atau komponen. Jadi misal produk akhirnya tadi seperti sepeda, lalu dependent permintaannya itu seperti bahan roda, saddle dan sebagainya, seperti itu. Nah, di bagian inventory, biaya persediaan total kurang sensitif terhadap kesalahan-kesalahan kecil pada pengestimasian permintaan dan biaya per unit. Untuk yang dependen memerlukan keakurasian dan status persediaan. Safety stocknya yang independen diperlukan untuk mengatasi fluktuasi acak pada permintaan. Untuk yang dependen sendiri sebagai cadangan pengaman yang hanya dipakai untuk kondisi mendesak. Nah, tujuan MRP sendiri ini untuk menentukan kebutuhan dan jadwal untuk pembuatan komponen-komponen dan subassembling atau pembelian material untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh MPS. MPS itu Master Production Schedule. Nah, jadi MRP menggunakan MPS untuk memproyeksikan kebutuhan akan jenis-jenis komponen. Nah, seperti itu. Kebutuhan ini dipengaruhi oleh tingkat persediaan yang di tangan atau on hand inventory dan jadwal penerimaan berdasarkan waktu sehingga lot-lot produksi dapat dijadwalkan untuk diproduksi. Nah, peran MRP dalam perencanaan produksi sendiri dapat dilihat dari diagram ini ya. Nah, ini perannya material requirement planning MRP itu di sini. Jadi ini untuk mengontrol capacity requirement planning, lalu outputnya seperti ini, meng-follow up vendor, production activity control, input output control dan operation scheduling. Nah, seperti itu. Nah, kemampuan sistem MRP sendiri ada di sini dijelaskan ada 4 ya. Mampu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat, membentuk kebutuhan minimal untuk setiap item, menentukan pelaksanaan rencana pemesanan, menentukan penjadwalan ulang. Nah, apabila kapasitas yang tidak mampu memenuhi pesanan yang dijadwalkan pada waktu yang diinginkan, maka MRP dapat melakukan rencana rescheduling atau penjadwalan ulang. Input MRP sendiri ini ada 3, yaitu pengendali jadwal produksi atau MPS, arsip status inventory atau item master, arsip struktur produk atau BOM, bill of material. Adapun sumber informasi tambahan yang diperlukan dalam MRP ini ada pesanan-pesanan atau order dan kebutuhan. Nah, input MRP sendiri seperti ini ya. Dari MPS itu ada inputnya peramalan dan customer order, itu mengindikasikan produk untuk diproduksi dan bila mana dibutuhkan. Nah, ini transaksi inventory, di dalamnya terdapat keseimbangan on hand, order terbuka, lot size, lead time. Lalu perubahan engineering terkandung
POM dan menunjukkan berapa produk yang akan diproduksi. Nah, ini inputnya ini ada 3 ini: inventory status record, master production schedule, dan product structure record. Lalu ini material requirement planning, MRP-nya. Nah, apa yang akan dipesan dan berapa, kapan waktu untuk memesannya, pesanan apa yang akan dibatalkan. Nah, ini untuk outputnya sendiri, kebutuhan material untuk masing-masing komponen dibuat bertahap dari waktu ke waktu dalam suatu pola yang ditentukan oleh parent requirement dan lead time. MRP, plan order, untuk pembelian dan pembelanjaan terjadwal untuk kuantitas materi yang harus tersedia pada setiap periode waktu untuk menghasilkan materi akhir. Nah, ini outputnya MRP seperti ini. Plan order release itu ada PO, purchase order, work order, WO, reschedule, notice. Nah, dua tujuan dasar plan order adalah untuk menghasilkan kebutuhan material di tingkat yang lebih rendah dan berikutnya, lalu untuk merancang kebutuhan kapasitas. Nah, sementara sampai sini dulu ya, nanti selanjutnya di pertemuan berikutnya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, langsung chat via WA saja. Oke, terima kasih.